Masa orang kita dukung orang kalah, kita dukung orang menang. Nah, dulu kalah dukung, sekarang menang nggak dukung. Ini yang fatal sekali bagi kita Aceh adalah kalau komitmen Prabowo sama kita, dia komitmen untuk bangun Aceh. Muzakir Manaf alias Mualim harus menghadapi kenyataan pahit akibat anjloknya perolehan suara Prabowo Gibran di Aceh yang tidak sesuai harapan. Sebagai ketua tim kampanye daerah Aceh, Mualim sebelumnya menargetkan kemenangan Prabowo di Aceh sebanyak 60%. Mualim berharap Aceh bisa memenangkan Prabowo kembali seperti Pilpres 2019, di mana 2,4 juta masyarakat Aceh saat itu memilih Prabowo Sandi. Sayang, pemilu kali ini berbeda. Prabowo yang dulu didukung justru kali ini tidak. Suara Prabowo pada pemilu lalu sepertinya lari ke kantong Anies Caimin yang hingga kemarin Jumat 1 Maret 2024 berdasarkan situs KPU sudah mencapai 75,09% atau sekitar 1.873.550 suara. Konsekuensi dari rendahnya suara Prabowo di Aceh, Mualim mengaku malu meminta jatah jika Prabowo menang menjadi presiden. Padahal sebelumnya Mualim mengiming-imingi jatah 2 kursi menteri dan 2 kursi dubes untuk orang Aceh. Mualim juga menjawab bursa calon gubernur Aceh. Akankah ia maju kembali? Lalu siapakah calon wakilnya? Simak wawancara eksklusif Mualim bersama jurnalis Rambi Indonesia Suburdani edisi kali ini. Sebelumnya kan pertanyaan kan. Yang pertama Mualim, bagaimana hasil Pileg 2024? Apakah memang Partai Aceh kembali meraih suara terbanyak atau seperti apa? Ya, pada prinsipnya pada saat ini ya Partai Aceh mendulang kursi 20 yang ada sekarang 22 kursi yang ada sekarang. Apakah mungkin tambah atau masih tetap seperti itu. Jadi kita harapkan PA ke depan lebih unggul lah. Ya. Ini memang sudah dimonitor ke seluruh daerah. Ya sudah. Itu hasil apa? Hasil rekap daripada semua dapil yang sudah kami dapat, yaitu 22 kursi. Kabupaten mana Mualim atau daerah mana yang menjadi lumbung suara Partai Aceh untuk pemilu kali ini? Aceh Utara lah. Aceh Utara. Aceh Utara. Apakah memang itu tidak berubah dari tahun ke tahun? Berubah. Tapi tahun ini signifikan lebih banyak bergelumbung Partai Aceh, soal Partai Aceh. Di Aceh Utara dan Dapil 5 ya, Penyentuhan dan Resmawi. Dibandingkan dengan pemilu tahun lalu? Ya, betul. Mungkin dia orang dapat 5 kursi, tahun 4. Tahun ini 5 kursi yang itu. Kalau ini sudah dihitung nggak Mualim, berapa banyak anggota DPRA yang incumbent yang terpilih kembali? Ada daripada 14, saya rasa 3 yang tidak terpilih. Tiga. Kalau wajah-wajah baru Mualim, ada orang-orang baru yang akan... banyak orang baru. Seperti ya Haji Ma'of Azhari di Dapil 5 juga? Bukan, di Dapil 7. Dapil 7. Kemudian Marjuki Jack di Aceh Temiang itu di Pekanbaru Kabupaten Temiang ini selama ini baru dapat dia orang 1 kursi. Tamiang Langsa. Temiang Langsa ya. Kalau Langsa ya di FAT ya. Dia bertahan dapat kursi lagi. Dan juga di Aceh Selatan Abu Heri. Di Aceh Jaya pengganti Bang Azhar itu si Eri juga. Ini berarti orang-orang baru Mualim. Ya, orang baru. Apa kemudian yang menjadi faktor orang baru ini terpilih Mualim? Ya mungkin kita harap sebagai tokoh dan orang ada modal dan bersahabat dengan masyarakat. Ya. Baik, Mualim, Prabowo Gibran kan menang hampir di seluruh provinsi di Indonesia, tapi di Aceh sepertinya kan suaranya agak
kurang ya. Memang Apa kurang. pendapat Mualim terkait Ya, itu? itulah kita orang Aceh sebenarnya dalam berpolitik masih minimal ya. Masih minimal kurang cerdas. Masa orang kita akan dukung orang kalah, kita dukung orang menang. Nah, dulu kalah dukung, sekarang menang nggak dukung. Ini yang fatal sekali bagi kita Aceh adalah kalau komitmen Prabowo sama kita, dia komitmen untuk bangun Aceh. Saya minta kepada dia untuk yang pertama membasmikan atau meminimkan ya pengangguran yang ada di Aceh. Dan yang fatal sekali termasuk saya dengan dia sepakat untuk membuka Sabang seperti dahulu kala. Ini yang perlu kita camkan di Aceh. Mereka nggak tahu sebenarnya itulah apa pemikiran beliau untuk bangun Aceh. Jadi kan fatal sama kita. Bayangkan kalau pelabuhan Sabang terbuka ini separuh produk Aceh boleh cari uang di sana dengan catatan kadang sekali tem buat barang itu dapat 1 atau 2 juta. Bayangkan 2 kali. Siapa yang kasih dia 4 juta tuan? Ini kefatal. Patutnya itulah. Kalau kita kalau kita ajukan untuk memilih orang mereka menyorak, tidak tahu macam politiknya. Itu tidak lagi tergantung undang-undang MOU yang sudah ini masuk komitmen dia juga untuk merampungkan mana betul-betul yang bersiap. Betul ya. Ya. Nah, tapi setelah suara Prabowo ini kurang oleh di Aceh, apakah tetap akan meminta jatah menteri? Saya agak segan. Ya, susah saya agak segan. Tapi kalau dia dikasih ya silakan kita ambil. Tapi kalau enggak ya saya enggak minta juga. Karena kemarin memang targetnya kalau 80. Saya target beliau bukan 80, 60 aja udah. 60. Kita di atas kan. Maksudnya kita boleh minta apa saja sama beliau. Tapi kurang saya enggak buka mulut. Saya diam aja. Nah, ini kan Pilpres sudah selesai, Mualim ya. Pileg juga sudah selesai. Masih ada satu kontestasi lagi ke depan, Ya, yaitu Pilkada, dan memang itu di bulan Oktober atau November nanti. November. Nah, apakah sekarang Partai Aceh sudah mulai membicarakan kontestasi Pilkada 2024? Sudah sebelumnya kami sudah persiapkan untuk memenangkan Partai Aceh ke 2024. Dan insyaAllah semua kabupaten kota sudah siap untuk mendukung Partai Aceh dan mengusung sebagai kandidat di 2024. Hanya Mualim yang kita lihat sosok yang potensial untuk saat ini untuk dicalonkan sebagai gubernur Aceh, terutama dari Partai Aceh sendiri. Nah, apakah Mualim akan maju kembali? Saya berprinsipnya yang jelas Partai Aceh tidak maju. Tidak tergantung saya. Siapa saja yang kita majukan, yang intinya tetap menang. Ya kalau mereka mengusungkan kita, ya kita siap untuk bertanding di 2024 nanti kan. Tapi kalau ada mungkin yang lebih lebih layak, ya silakan saja. Saya agak juga mengharap untuk bertanding di 2024 saja. Tapi kalau nggak ada orang lain, ya alhamdulillah Siap maju. Apa pertimbangan Mualim untuk maju kembali sebagai calon gubernur Aceh? Saya sebenarnya banyak sekali. Yang pertama kita untuk menyambungkan otsus di Provinsi Aceh. Dan itu saya rasa sudah otomatis karena hubungan kita dengan beliau dengan 02 Pak Prabowo lebih Artinya ini punya kesempatan yang bagus. Kesempatan terbaik. Makanya kalau beliau menang kemarin banyak sekali yang perlu kita minta. Dan beliau sudah mengatakan dengan dirinya sendiri untuk bangun Aceh. Contohnya satu politeknik akan dibangun di Waduk. Dan juga beliau siap membangun kebun binatang juga siap. Katanya destinasi wisata. Ya, dan beberapa kalau ada investor dari luar dia akan arahkan ke ya.
Nah, sejauh ini Mualim, apakah sudah ada perbincangan koalisi partai baik lokal dengan Parnas atau sebaliknya belum. untuk Belum. mengusung? Kita tunggu keputusan KIP semuanya, Oke. tunggu ya kejelasan, baru kita buat koalisi nanti. Ini ada satu pertanyaan yang cukup dinanti-nanti oleh pembaca Serambi terutama nih Mualim. Jika Mualim maju, orang-orang ingin tahu siapa wakil yang akan mendampingi Mualim. Yang jelas bagi pribadi saya sependapat dengan ya seperti Wali lah kan. Dia akan menyuruh kami satu paket PA. Ya, tapi tidak juga menutup kemungkinan kami akan mungkin juga dari tokoh, dari ulama, dari akademisi, dari PNS, mungkin saja. Berarti nggak tentu orang partai atau non partai, bisa apa saja. Iya, bisa. Tapi kalau instruksi Wali satu paket. Kalau satu paket, tapi kami kan yang penting kita menang kan. Iya. Yang penting kita menang siapa saja ya jelas kami siap menerima siapa saja nanti. Ini keputusan pimpinan partai juga, pimpinan Aprit ya. Tapi informasinya apakah betul Mualim, katanya Mualim saat ini sulit mencari sosok yang sepadan ataupun yang cocok dengan Mualim? Bukan sulit sebenarnya, kita kan ramai berminat, jadi dari siapa yang akan mendampingi saya. Apakah Rogi, apakah Kusum, apakah Ayu, apakah Kamarudin, apakah Adu Mukli dan lain sebagainya. Kamarudin masuk Abu Razak maksudnya? Ya. Ada kalau nama-nama di luar non partai siapa Mualim yang pernah masuk? Non partai ya seperti Kusum dari ulama kan, juga rektor, Rektor Unsia? Syamsul Santurja ya. Oke. Mantan rektor ya? Ya, seperti itu. Satu lagi Mualim, seberapa besar keyakinan Mualim akan terpilih dan menang kali ini pada Pilkada 2024? Ya pada prinsip saya, pada keyakinan kita kan, insya Allah tahun ini kita menang. Dan ini mendapat dukungan dari semua pihak atau enggak? Ya jelas. Kita sudah lama-lama membuat pendekatan semua aparatur negara dan juga 02 Presiden juga mendukung kita. Tapi jika tidak terpilih bagaimana Mualim? Ya udah nggak apa-apa ya, saja nggak yang biasa bukan. Ya, kita nggak kecewa dulu juga gitu lah, ya biasa aja. Tapi insya Allah lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.